Nama saya Arsyanda Talita Anabila dengan NIM 26020858696. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Jusuf Hamka. Jadi Jusuf Hamka adalah seorang pengusaha di bidang konstruksi khususnya pembangunan jalan tol. Beliau adalah seorang pengusaha Muslim Tionghoa yang lahir pada tanggal 5 Desember 1957 di Jakarta. Beliau ini memulai di industri konstruksi pada tahun 1980-an dan menjadi pemegang saham mayoritas PT Cita Marga Nusapala Persada yang mengoperasikan beberapa jalan tol terutama di Indonesia. Jusuf Hamka juga dikenal dengan kegiatan filantropinya dan telah menyumbang untuk berbagai hal termasuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan seorang Jusuf Hamka. Kesuksesan bisnis Jusuf Hamka tidak lepas dari rasa kerja kerasnya, tekadnya, dan pendekatan inovatifnya dalam pembangunan jalan tol. Beliau juga dikenal dengan gaya kepemimpinan demokratis yang mana beliau ini menghargai masukan dari karyawannya dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan Jusuf Hamka juga dipengaruhi oleh penekanannya pada nilai dan prinsip agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafistina Rusubadidatamami dengan NIM 26021844605. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih refleksi dan apa yang telah saya pelajari dari kepemimpinan tokoh Jusuf Hamka. Nah, yang pertama dari gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Jusuf Hamka ini sangat menarik karena menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini itu sangat cocok sekali buat para karakter tokoh yang memang dermawan dan baik untuk kalangan sekitarnya, karena dapat memberikan peluang yang banyak kepada bawahannya untuk mengembangkan ide-ide mereka. Dan gaya kepemimpinan ini juga membuat pegawai itu juga lebih berkomitmen terhadap bisnisnya dan lebih terinspirasi lah untuk terus bekerja dan semangat untuk terus bekerja. Nah, yang kedua, teknik decision making yang dilakukan oleh Jusuf Hamka ini adalah delegasi. Hal ini sangat cocok sekali dengan gaya kepemimpinan yang awal tadi demokratis karena membuka peluang yang luas banget untuk para bawahannya mengembangkan ide-ide masing-masing. Selain itu, dengan ide-ide yang mereka berikan dari bawahan, itu juga bisa membuat tanggung jawab yang lebih kepada atasan-atasan dengan ide yang memang telah disetujui oleh atasan tersebut. Nah, yang ketiga ada proses pengambilan langkah atau leading change. Nah, ini dalam proses tersebut Jusuf Hamka itu kayak sangat berfokus pada apa sih impact positif perubahan yang saya kasih kepada masyarakat sekitar dan warga sekitar. Selain itu juga apa sih hal yang paling positif untuk konsumen biar bisa mendapatkan hal yang baik dari perubahan dan inovasi yang saya lakukan gitu. Jadi cara yang pertama yaitu memberikan kebaikan kepada warga yang berada di sekitarnya, kayak misalkan di proyek jalan tol syariah. Nah, itu mereka memberikan saham kepada para warga sekitar yang terimpact pembangunan jalan tol tersebut sebesar berapa persen gitu. Jadi mereka tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terdampak dari perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh Jusuf Hamka itu sendiri. Selain itu, cara yang kedua yaitu terus bertanyalah kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dapat mendapatkan ide dari keluhan para pihak petinggi yang bersangkutan. Contohnya kayak tadi yang contoh proyek jalan tol syariah, itu mereka kayak bertanya kepada ke MUI, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh organisasi lainnya yang memang berimpact banget kepada perubahan Islam di Indonesia gitu. Terus yang keempat ada strategic leadership. Nah, di strategic leadership ini beliau mengembangkan visi misinya itu sangat jelas dan sejalan dengan sasarannya. Jadi komunikasi visi misi, rencana strategi, koordinasi itu juga semua terus dikomunikasikan kepada para karyawan, pelanggan dan investor yang membuat timnya lebih kuat
dan sejalan dengan tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Oke, mungkin cara kepemimpinan, teknik decision making, pengambilan langkah untuk inovasi, dan strategic leadership yang dilakukan oleh Yusuf Hamka ini sangat mungkin bisa terjadi dan mungkin lebih sangat baik juga untuk bagaimana kalau kalau saya menjadi pemimpin di suatu perusahaan, karena keterbukaan terhadap pelanggan itu juga keterbukaan terhadap pelanggan, pegawai, dan para investor itu juga sangat penting biar bisnis kita terus berjalan. Dan selain itu, karena bisnis yang emang saya butuhkan itu yang saya inginkan itu adalah di bidang teknologi yang memang butuh inovasi yang banyak, jadi gaya kepemimpinan demokratis terus menggunakan gaya delegasi dalam decision making itu adalah salah satu yang cocok biar kita lebih terbuka dan terus membuat produk baru di teknologi tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.